Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa belajar meskipun masih daring. Ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis karena memang sudah takdir Allah ya. Tahun ini sampai kapan kita belum tahu, kita dikasih Allah wabah pandemi. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Baik, untuk memulai pelajaran ini silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Kalian sudah siapkan bukunya ya. Nanti kalau ada yang penting-penting silakan dicatat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar ya Pitagoras terkait dengan sudut-sudut istimewa. Ya. Wow, ini kurang panjang. Kelihatan nggak papan tulisnya? Papan tulis jelas ya? Jadi ada segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Oke. Sama kaki ya. Berarti besarnya sama. Berapa sudut di sini? Di sini? Berapa, Kak? Ingat nggak? Bagaimana ciri-ciri segitiga? Ada yang tahu berapa sudut di sini? Ada segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki, ya. Kalian lupa? Nggak ada yang tahu? 45, iya, ya. Kan kenapa 45? Jumlah sudut segitiga kan 180, ini sudah 90. Nah, ini ya. Karena panjangnya sama ya, maka di sini 45 ya. Kenapa 45? Karena kan apa dibilang segitiga sama kaki. Kan ciri-ciri segitiga sama kaki adalah salah satu sudut yang terdapat pada kaki ini besarnya sama ya. Karena sama maka panjang, misalkan di sini segitiga ABC ya. Maka panjang AB sama dengan panjang AC. Ya, itu. Sudah paham belum ini? Jangan sampai nggak paham segitiga siku sama kaki. Sudah ingat? Sudah ingat? Sudah ingat, Kak? Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau di sini berarti kan AB dengan AC sama kan? Kalau Ibu kasih di sini satu satuan, satu. Nah, berapa BC? Bagaimana cara mencari BC? Kalau misalkan ini X, berapa nilai X-nya? Coba dicari. Berapa nilai X? Gunakan apa X-nya? Ini segitiga siku-siku sama kaki.
Berarti berlaku hukum teorema Pitagoras. Bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Sisi miring kuadrat. Nah, mana sisi miring? Sisi miring yang ada di tanda di depan tanda siku-siku. Berarti di situ X ya. X kuadrat sama dengan ya. Sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat jumlah sisi yang lain. Mana sisi yang lain? Sisi yang lain itu AB dengan AC ya. Berarti X kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB-nya berapa? 1. Jadi kuadrat kan ditambah 1 kuadrat. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka X sama dengan akar 2. Ya. Pangkat hilang di kanan akan berubah menjadi akar. Ya. Oke, ya. Sampai di sini paham nggak, Kak? Sebentar, saya ada tamu. Sampai di sini bingung nggak? Sampai di sini gimana? Sudah jelas belum? Halo? Oh, sudah. Yang lain ya? Sampai di sini nyambung nggak? Oke. Kalau sudah nyambung, coba kalian lihat sisi tersebut mempunyai suatu perbandingan. Berarti perbandingannya berapa? Tolong dijawab. Pada segitiga siku-siku sama kaki, yang besar sudutnya 45 derajat, ya kan? Maka perbandingan suku-sukunya, perbandingan sisinya berapa? Silakan kalian sebutkan atau kalian cat, tulis di chat. Perbandingan, ya. Cara membandingkannya gimana? Cara membandingkannya tentunya kakinya dulu baru dibandingkan sisi miring. Sisi miring karena sisi paling panjang, berarti nanti angkanya di paling akhir. Coba kamu tuliskan di chat bagaimana perbandingan segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Ibu akan lihat di chat apakah sudah ada yang... Oke, udah 3 orang. Sip. Siapa nih? Syifa. Kemudian Elang. Oke. Lanjut yang lain. Ya. Silakan kalian tulis perbandingannya. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki. Mempunyai perbandingan? Yang lain belum nulis kenapa? Ya, betul. Ayo, Zaki. Oke. Hayan, Aisyah. Oke, sip. Oke. Nah, perbandingannya 1 banding akar 2. Sehingga kalau ada soal seperti ini, ya, ini siku-siku, ini 45, ya. Misalkan di sini 7, berapa panjang X-nya? Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita buat dulu perbandingannya. Ya, cara menjawabnya buat perbandingan dulu. 1 banding akar 2. Nah, 7 ini adalah sisi siku-sikunya kan? Yang merupakan sisi siku-siku itu ini. 1 akar 2 sisi miringnya. Nah, jadi 1 menjadi 7. Nah, akar 2 menjadi berapa? 1 menjadi berapa? 1 menjadi 7 dikali berapa? Kak, 1 menjadi 7 kali berapa? 7. Kali 7. Berarti di sini 7. Nah, yang akar 2 juga kali 7. Berarti 7 akar 2. Ya. Atau tanpa ini pun kalau kita sudah tahu perbandingan 1 banding 1 akar 2,
Kalau ini 7 pasti ini 7 dong. Karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini ya udah otomatis 7 akar 2. Jadi bisa langsung kita kerjakan tanpa kita harus menulis perbandingannya dulu. Ya. Contoh lagi. Setelah ini Ibu akan bahas soal-soal ya. Kita latihan soal-soal. Ya. Ini 10. Ya. Berapa Y-nya? Berapa Y-nya, Kak? Ibu nggak dengar suara kamu atau kamu belum jawab sih? 10 akar 2. Ya, 10 akar 2. Ya. Kayaknya nggak perlu mikir lama-lama kan? Udah mudah sekali kan? Ya, kan perbandingannya 1/1 akar 2. Kalau ini 10 ya berarti ini juga 10 otomatis. Di sininya 10 akar 2. Tinggal menambahkan angka ini dikasih akar 2 gitu. Ya. Jadi ini 10, ini 10 akar 2. Oke. Ini sama ini. Nah, ya. Berarti tanpa, oh ini gambar siku-sikunya kok salah. Nah, tanpa kita sebutkan, ini sudah menunjukkan bahwa segitiga ini segitiga siku sama kaki gitu ya. Gitu. Ya. Kalau ini 8 akar 2, berapa X, berapa Y-nya? 8. X-nya 8, Y-nya 8. 8. Oke. Sampai di sini nyambung, Kak? Nyambung ya? Oke, sip. Silakan kamu catat dulu. Dicatat dulu ya. Supaya kalian lebih paham, lebih mengerti, lebih ingat ya. Sambil mencatat, kalau ada yang bertanyakan, silakan kalian tanyakan. Kalian sudah sarapan semua belum? Udah, Bu. Sudah. Yang lain kemana ini? Tolong dibuka kameranya ya. Yang tidak buka kamera Ibu alpakan. Ya. Ibu sambil ngabsen. Ya. Yang tidak buka kamera nanti Ibu alpa. Kenapa kalian kok berat amat sih buka kamera? Sudah belum nulisnya? Halo? Sudah belum nulisnya, Kak? Udah, Bu. Udah. Dengarkan Ibu baik-baik dan yang sudah paham langsung dijawab. Pada segitiga siku-siku sama kaki, panjang kakinya 15. Berapa panjang sisi miringnya? 15 kuadrat akar 15 akar 2. 15 akar 2. Ya. Tadi siapa yang jawab? Ibu nggak kepantau. Yang jawab siapa tadi, Kak? Saya, Bu.
Jangan bilang saya, Ibu, nggak kelihatan suara kamu. Wifda. Oh, Wifda, oke ya. Pokoknya ya pertanyaan Ibu kasih nilai bonus ya, Wifda. Wifda absen berapa, Wifda? Absen 32, Bu. Absen 32. Wifda Dani Ergada ya, Ergadia. Iya, Bu. Oke, ya. Bu kasih plus buat kamu nanti buat pertimbangan Ibu ngisi rapot atau membagi poin buat kamu. Oke. Ini yang masih belum dibuka kameranya, nanti Ibu alpakan, jangan sampai kamu ya. Ini siapa nih? Ini angka 8 siapa ini? Hanya muncul angka 8. Nggak ada nama. Halo, siapa angka 8? Muzain. Muzain pakai dua akun Muzain. Ah, enggak. Tapi kayaknya udah ada nama kamu udah muncul. Masih ada berapa orang yang belum masuk? 5 orang ya yang belum hadir ya? Oh, 5 orang, 6 berarti. Oh. Sudah? Lanjut ya. Pada segitiga siku-siku sama kaki, diketahui panjang sisi miringnya 4 akar 2. Berapa panjang sisi yang lain? 4, Bu. 4. Oke. Ya. Yang merasa jawab 4, ya, kamu kasih tanda nanti biar setelah ini Ibu buat apa? Bonus ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Silakan kamu buat sketsanya. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang salah satu kakinya 10 cm. Berapa luas segitiga tersebut? Lima 50, Bu. Siapa jawab 50? Siapa Nashwa, tadi? Bu. Yang dulu menjawab 50 siapa? Nashwa, Bu. Nashwa absen berapa? 27. Absen 27. Oke. Tadi yang menjawab 4, sebutkan satu-satu biar Ibu sendiri cek. Yang merasa jawab 4. Absennya ya, absen berapa aja? Sebutkan tadi siapa yang menjawab 4 sebelum ini. Saya, Bu. Sebutkan absennya, jangan saya. Ibu kan susah ngeliat. 3, Bu. Oke. 32, Bu. Satu-satu. 34. Terus? 32. 27, Bu. Salah satu dulu ya. 3, Bu. 3. Terus? 32, Ibu. Oke, 32. 15, Bu. 15. Oke, udah. 13, Berapa? 33, Bu. 33. Nah, gitu gantian kalau temennya sudah jawab baru kamu jawab sekali lagi. 27, Bu. 5. Oke. Absen 2, Bu. 2. Absen 27, Iya. Bu. 27. Oke. 13, Bu. 13. 13. Tar dulu. 13. Oke, 13. Siapa lagi? 30, Bu. 30. 30.
Udah itu aja? Nggak ada lagi? Oke. Ya, lanjut ya. Paman mempunyai sebidang tanah yang berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Jika panjang sisi miringnya 8/2, kecil amat tamannya. Tanahnya kecil banget ya. 8/2, ya nggak apa-apa. Berapa luas tanah paman? 32, Bu. 32. Lang ya? Yang jawab Bu. barusan? Oke, sip. Lang absen 5. Masih berlanjut ya. Hati-hati konsentrasi. Ya. Pak Hasan membeli tanah yang berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Jika panjang sisi miringnya 20/2, oke, harga tanahnya 2 juta per meter, berapa uang yang harus dibayarkan paman? Rp44 juta bukan, Bu? 40, Bu, 40. 10 juta, Bu. 40. Ayo. 400 juta. 40 juta, Bu. Tadi siapa yang jawab? 400 juta? Saya, Bu. Siapa? Saya. Saya itu siapa? Sebutkan nama kamu. Novita Salwa, Bu. Fatia. Oh, Novita. Novita Salwa. Ya. Perhatikan tadi kita gambarkan dulu ya. Kalau banyak yang masih bingung. Kita buat dulu sketsa tanah yang dibeli paman. Ya. Segitiga siku-siku sama kaki dikatakan di soal tadi ya. Sisi miringnya berapa? 20/3 kan? 20/2. Maka pertama kita cari luas kebun ini atau luas tanah ini ya. Sebelum mencari luas tanahnya kita hitungin dulu ya. Karena segitiga siku-siku sama kaki maka ini 20 ya. Ini kan meter satuannya 20 meter. Ini 20 meter. Nah, luas adalah alas kali tinggi bagi 2. Berarti 20 kali 20 dibagi 2. Sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 200 meter persegi. Ya. Jadi luas tanah yang beri paman 200 meter persegi. Tadi disebutkan harga tanah per meter 2 juta. Maka harga sama dengan 200 kali 2 juta. Sama dengan 400 juta. Ya. Jadi uang yang harus dibayarkan adalah 400 juta rupiah. Ya. Kelihatan tulisan Ibu, Kak? Kelihatan, Bu. Sampai di sini paham semua enggak? Selalu paham. Ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian
utarakan, nanti Ibu ulangi lagi. Ya, kalau ada yang bingung-bingung. Fabian Ananta, Fabian, ada Fabian? Halo Fabian. Fabian kenapa tuh kameranya kok miring? Najwa. Oke. Hayan Ahmad, Hayan, mana Hayan? Kalian kenapa sih Kak nggak mau selalu buka kamera? Emang kenapa? Malu? Saya lagi nyatet, Bu. Hah? Lagi nyatet. Oh, lagi nyatet. Prabu mana Prabu? Halo Prabu. Hayan, sudah selesai nyatetnya? Hayan, sudah selesai belum nulisnya, mencatatnya? Halo Hayan. Udah, Bu. Udah. Haikal sudah? Haikal sudah? Muzain? Sudah selesai nulisnya? Ya. Oke. Sudah semua Kak? Sudah semua? Sebelum Ibu lanjut ke sudut istimewa yang lain ya. Ini namanya sudut istimewa. Ada yang bertanyakan nggak sampai di sini? Silakan ditanyakan. Nanti kalau bisa Ibu jawab, kalau tidak bisa buat PR Ibu ya. Bukan mentang-mentang Ibu guru semua bisa, belum tentu ya. Syukur-syukur kalau bisa, kalau belum bisa maka buat PR Ibu. Silakan ditanyakan dulu ya. Ada yang bertanyakan tidak? Terkait dengan segitiga siku-siku sama kaki ya. Dihubungkan dengan teorema Pitagoras. Sampai di sini ada yang bertanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidaknya itu bingung atau sudah jelas? Udah lumayan jelas, Bu. Sudah lumayan jelas ya. Lumayan. Ibu pengennya sudah pasti jelas, Bu. Jangan lumayan, ayo. Jadi nanti kalau ada soal dikombinasikan dengan apapun ya, caranya seperti itu. Kita ingat konsep teorema Pitagoras ya. Sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat jumlah sisi yang lain. Jadi berapapun nanti angkanya tinggal kalian cek ya. Apakah angka itu merupakan triple Pitagoras atau bukan. Paham Kak? Sudah? Kalau sudah, Ibu akan lanjutkan dengan bentuk sudut istimewa yang lain. Ini sudah catat? Sudah semua? Oke, ya. Kalau sudah, nanti catatannya silakan dikirim ke Ibu ya. Nanti buat Ibu nilai juga. Ya. Sudut istimewa yang lain, sudut siku-siku, ya. Segitiga siku-siku dengan sudut istimewa yang lain adalah segitiga yang mempunyai sudut ya. Ini 30 derajat. Berarti ini berapa? 60. 60. Kenapa 60? 30 ditambah 90 kan jadi 120. Kan totalnya semuanya 180 ditambah 120 jadi 60. Ya. Kenapa 60? Karena ya total segitiga siku-siku jumlah sudutnya 120.
80, ya kan? Ini sudah diambil siku-siku 90, diambil lagi 30. Jadi sudah diambil 120, maka sisanya 60 derajat. Oke ya. Nah, untuk segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30, 60, nah ini ada aturan seperti ini ya. Jadi di depan sudut 30 itu perbandingannya 1, di sini sisi miringnya 2. Ada mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kamu terima aja atau mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Ibu, Ya. bisa dijelasin ulang nggak, Bu? Oke. Ya. Pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, pada segitiga istimewa siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, maka berlaku aturan seperti ini. Di depan sudut 30 derajat mempunyai perbandingan 1, dan di sisi miringnya adalah 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak? Enggaknya bingung atau sudah ngerti? Ada pertanyaan enggak? Coba Ibu mau kamu bertanya tentang apa yang sudah Ibu hadapkan seperti ini. Coba, ada enggak yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, Yang Ibu, yang ngebedain segitiga ini sama segitiga yang biasa apa? Bedain ya? Ya. Kalau membedakan segitiga ini dengan segitiga biasa, kalau segitiga yang biasa itu kita nggak tahu di situ tidak diketahui besar sudutnya kan. Misalkan angka 7, 12 ya. 5 ya. Misalkan 5. Ini hanya sudut siku-siku aja. 5, 12, 13. Ini kan sudah triple Pitagoras kan? Nah, ini sudut ini akan besarnya sembarang. Ya. Ya. Bukan sudut khusus. Yang sudut khusus hanya sudut 45 dengan ini 30 dan 60. Yang lainnya sudutnya bervariasi gitu ya. Jadi tidak ada patokannya. Oke, nyambung? Ya. Kalau sudah nyambung, perhatikan sekarang. Ya, di depan sudut 30 mempunyai perbandingan 1, kemudian sisi miringnya 2. Sekarang bisa nggak kita mencari berapa perbandingan sisi di depan sudut 60 derajatnya? Bisa nggak? Misalkan X. Bisa nggak kita mencari Eka? Silakan suara-suara lain. Di unmute aja itu kamu, mic kamu. Nanti kalau mau bicara baru dibuka. Najwa, tolong di-unmute itu mic kamu. Najwa. Najma. Oke. Ada sudah ketemu? Berapa panjang X ya? Akar 3, Bu. Akar 3. Siapa baru menjawab akar 3? Sebutkan namanya. Najwa, Bu. Safa, Bu. Najwa. Oke. Najwa, absen berapa, Nak? 27, Bu. 27. Najwa. Oke, Najwa dapat 2+ ya. Siapa lagi tadi? Yang sudah ketemu akar 3? Safa, Bu. Absennya? 34. Absen 34. Absen 34 itu Zafarina. Oke. Ketemu akar 3. Pertanyaan Ibu. Kalian paham nggak dapat akar 3 dari mana?
Nggak paham? Kalau nggak paham, Ibu jelaskan ya. Nggak apa-apa kamu bilang tidak paham, nggak usah takut-takut ya. Kan kita belajar. Yang namanya belajar salah itu nggak apa-apa. Daripada tidak pernah salah karena tidak pernah belajar. Ya. Untuk mencari X-nya, kita kembali ke teorema Pitagoras. Ya kan? Apa bunyinya? Selalu sisi miring dikuadratkan. Mana sisi miringnya? Ciri-ciri sisi miring dia di depan tanda siku-siku atau sisi yang tidak kena tanda siku-siku. Berarti sini 2 kan? Nah, berarti 2 kuadrat. Sama dengan kuadrat jumlah sisi yang lain. Artinya apa? Artinya kaki-kaki yang lain kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Kaki yang lain siapa aja sih? 1, berarti 1 kuadrat. Yang satu apa lagi? X ditambah X kuadrat. Nah, 2 kuadrat berarti 2 kali 2. Sama dengan 4. 1 kuadrat bukan 1 kali 2, tapi 1 kali 1. Ingat arti kuadrat mengalikan dengan dirinya sendiri. Berarti 1 ditambah X kuadrat. Nah, 4 sama dengan 1 ditambah X kuadrat. 4 sama dengan 1 tambah berapa? 3. 3. Iya, jadi ternyata 3 didapat dari, perhatikan 4. Ini di ruas kanan ya. Ada angka 1 ditambah X kuadrat. Kiri kanan kita kurangi dengan bilangan yang sama. Kita kurangin 1, kita kurangin 1. Ya. Yang kalau kita mau cepat dibilang pindah ruas ganti tanda. Sebetulnya intinya kita menjumlahkan atau mengurangi dengan angka yang sama. 4 dikurang 1, 3 sama dengan X kuadrat. 3 sama dengan X kuadrat. Ya, atau X kuadrat sama dengan 3. Maka X sama dengan, perhatikan, pangkat di kiri hilang, di kanan berubah menjadi akar. Maka ketemu X-nya akar 3. Sampai di sini masih ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya ya? Nah, kalau kita sudah menemukan di sini akar 3, maka kita bandingkan sisi di depan sudut 30 dibanding 60 dibanding 90. Bisa buat perbandingan kan? Ya. Di depan sudut 30 sisi perbandingannya berapa? Angka perbandingannya? 1. Bagus. Depan 60? 2. 3. Akar 3. Akar 3. Di depan 90? 2. 2. Nah, kita tinggal menghafal perbandingan ini saja. Sehingga kalau ada soal berbentuk segitiga siku-siku dengan sudut ini 30 ya. Begini saja diketahui panjang ini. Misalkan 6 cm. Bisa nggak kita ngitung sisi yang lain? Misalkan berapa A, berapa B? Bisa. Bagaimana caranya? Gunakan perbandingan ini. Ya. 1 banding akar 3 banding 2. Ini tadi 30 kan? Ya. 30, 60, 90. Patokannya lihat. Patokannya di angka yang sudah diketahui di soal. Di sini patokannya yang sudah diketahui di soal adalah sisi di depan sudut 36. Berarti di sini 6. Nah. Dari 1 menjadi 6 kali berapa? Ayo. Kali 6 ya. Dari 1 menjadi 6 kali 6. Berarti semua dikalikan 6. Kenapa semua dikalikan 6? Karena dalam konsep matematika ketika ada sekelompok bilangan ya, kemudian jika bilangan itu dikalikan dengan bilangan tertentu, semua harus dikalikan. Nanti kalau dibagi juga dibagi semuanya ya. Maka yang depan sudut 90 jadi berapa? Ini jadi berapa? 12. 12. Yang ini? Yang di depan 60? 6 akar 6 akar 3. Bagus. Ya. Lihat ya, kelihatan kan di sini?
Ya. Oh. Ibu lobet. Kita bisa lihat ya di sini. Coba kamu perhatikan, kamu tamati. Nanti kamu bisa menghitung tanpa menulis perbandingannya. Berarti ini 6, ini nama akar 3 ya. Ini nama akar 3. Ini 12. Lanjut, misalkan seperti ini. Ini 30 derajat. Ini siku-siku. Ini 8 akar 3. Berapa X, berapa Y? Y-nya 16, X-nya 8. Iya, bagus. Y-nya 16, X-nya 8. Ada yang bingung? Ya, Ibu jelaskan kalau masih ada bingung. Kunci kita ya, nih. Di sini ya kuncinya. 1 akar 3, 2. Kemudian lihat di soal. Di soal apa yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui bahwa sisi di depan sudut 60 derajat dari soal adalah 8 akar 3. Maka di sini menjadi 8 akar 3. Nah, dari akar 3 menjadi 8 akar 3 diapakan? Kali 8 kan? Otomatis maka semua dikali 8. 2 kali 8, 16. 1 kali 8, 8. Kita pindahkan. Nah, 8, 16. Selesai. Itu. Ya. So, kalau kamu jeli seperti Ibu bilang tadi, nggak usah terus perbandingannya udah kelihatan. Ya, lihat sini. Kita bisa menebak langsung berapa hasilnya. Bukan nebak ya, menjawab. Ya. Ini 30, ini 10. Nah, berapa A, berapa B? A-nya 10 akar 3, B-nya 20. 20. Ayo. Lihat A-nya di mana, B-nya di mana? A-nya 20. A-nya 20. Hanya 20. B-nya B-nya 8 akar 3. Wah, Gimana yang lain? Masih bingung atau sudah jelas semua? Ada yang ditanyakan nggak? Haikal? Paham nggak, Kal? Pramudia paham? Pramudia? Ada yang bertanyakan nggak? Gazi? Ada yang bertanyakan Gazi? Halo Gazi? Tidak, Bu. Udah jelas? Sakib? Ibu itu Ya. Ibu itu B-nya 8 akar 3, Bu. B-nya, iya. Karena dia di depan sudut 60 derajat kan? Ya. Bukannya 10 akar 3 ya, Bu? Oh iya, bener-bener. Sorry, salah. Iya bener-bener. Makasih. 10 akar 3 bener. Kok jadi Ibu tadi di sini 8 sih? Oh ini ke sini, Ibu ke bawah ini. Oke, ya. Ya, makasih ya. Udah diperbaiki. Ya, 10 akar 3. Paham semuanya? Nyambung? Oke. Kalau nyambung kita akan coba buat soal. Ini sudah kamu tulis belum?
2 anak nggak masuk ya? 3 anak. Ketua kelas siapa yang nggak masuk? Bu. Yang nggak masuk siapa? Bentar, Bu. Ada 3 anak yang tidak masuk ini. Bisa Ibu hapus, Kak? Bu hapus semua? Bu akan bikin soal, silakan kamu jawab. Sudah? Oke. Ya. Ya, ini dikerjakan nomor 1. Sembilan. Ini 15. Berapa X-nya? Nomor 2. Ini 25. Ini 7. Tentukan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Nomor 3. Pada segitiga berapa luasnya? Angkanya berapa, Bu? 10 akar 2. Pak Hasan membeli tanah yang berbentuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat ya. Salah satu sudutnya ya 30 derajat ya. Pak Hasan membeli tanah yang berbentuk segitiga siku-siku ya, dengan salah satu sudut kakinya 30 derajat. Ya. Jika sisi miring dari tanah itu 10 meter, harga tanah 3 juta per meter. Jangan 3 juta deh, Bu, murahin aja 1 juta aja ya. Harga tanah 1 juta per meter. Berapa uang yang harus dibayarkan?
Bu, Ya. maaf Bu, soal yang keempat bisa Ibu bacakan ulang? Ya. Oh ya, soal yang keempat Ibu ganti aja deh. Nanti kalau nggak diganti di sini ada akar 3 ya. Masa uang ada akar 3? Lupa Ibu. Ya oke ya. Ya. Kamu tulis deh. Pasan membeli tanah yang berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Ya. Berbentuk segitiga siku-siku sama kaki ya. Lupa Ibu ya. Masa ada uang akar 3 ya. Pasan membeli tanah bentuk segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi miring ya. Sisi miringnya 10 akar 2. Ya. Jika harga tanah per meter 500.000, berapa uang yang harus dibayarkan? Uang yang harus dibayarkan. Ya, silakan dikerjakan. Nanti jawabannya kirim ke Ibu karena waktunya sudah habis ya. Ya. Karena ini pilihan, karena ini esai, tetap kamu tulis diketahui tanya jawab ya Kak. Ya Bu. Berarti hari Kamis sudah siap ulangan ya? Kan sudah selesai materi. Ibu, Iya. saya mau tanya kalau misalkan ditanyanya sisi dari Pitagoras itu jawabnya harus pakai satuan kayak CM gitu ya kan? Tergantung itu soalnya aja ada satuannya apa enggak. Oh jadi kalau nggak ada enggak, satuannya nggak nggak usah usah. pakai satuan. Oke, Gitu. pasti Bu. Ya. Harusnya sih dikait satuan ya Kak ya. Karena kan dia panjang ya. Cuma Ibu aja yang lupa ya. Ini berarti 9 cm. Maksud kamu ini ya? Soal ini ya? Ya, Kan Bu. dia ini juga sentimeter semua satuannya. Ya.
Nah, kalau ini satuannya meter ya. 10⁻² meter. Karena panjang tanah. Makasih Ibu juga lupa tuh yang ngasih satuannya.